Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita dengan membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dengan bab salat tatawwu' atau salat-salat sunnah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang salat rawatib, yang mana kita sudah menyebutkan salat-salat rawatib baik yang muakkadah adapun yang ghairu muakkadah. Sebagaimana kita juga sudah membahas bahwasanya salat sunnah itu tidak diharuskan berdiri. Boleh seseorang salat sunnah sambil duduk, baik ada uzur maupun tidak ada uzur. Hanya saja kalau dia salat sambil duduk tanpa uzur, maka dia akan mendapatkan pahala setengah dari salat sambil berdiri. Bahkan menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama, bahwasanya seorang juga boleh salat sambil berbaring, baik ada uzur maupun tidak ada uzur. Hanya saja apabila dia lakukan itu, maka dia mendapatkan pahala setengah dari salat sambil duduk, ya, berarti sama dengan 1/4 dari salat sambil berdiri. Maka insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas salat sunnah yang berikutnya, yaitu tentang salat ad-duha. Nanti kita sambung pula dengan salat tahiyatul masjid, ya, kalau memang waktunya mencukupi. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang salat ad-duha. Apa yang dimaksud dengan salat duha? Yang pian pahami salat duha itu apa? Ya, salat yang dikerjakan di waktu duha. Gampang aja insyaallah. Jangan takutan dengan ta'rif, definisi. Pian sudah tahu insyaallah. Jadi salat duha yaitu salat yang dikerjakan di waktu duha.
Duha itu kapan? Duha itu bahasa Indonesia atau bukan? Bukanlah, bahasa Arab boleh. Baik, bahasa Indonesia apa? Waktu duha itu pagi. Ya, artinya kita hanya bisa menyebutkan dalam bahasa Indonesia itu batasannya lah. Ya, artinya setelah ba'da subuh, ya setelah matahari meninggi sampai menjelang zuhur itu disebut dengan waktu duha. Dan waktu duha ini merupakan waktu yang mulia. Di antara bukti bahwasanya waktu duha itu adalah waktu yang mulia, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan waktu duha. Pada surah apa? Surah Ad-Duha. Gimana bunyinya? Wad-duha. Apa artinya wad-duha? Demi waktu duha. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya di antara tanda kemuliaan sesuatu adalah ketika Allah bersumpah dengannya. Ya, jadi ketika kita mendapati di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka menunjukkan hal itu adalah sesuatu yang mulia. Ya, dan di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak sumpah yang disebutkan oleh Allah. Ya, di antaranya wattini wazaitun, apa artinya tuh? Demi buah tin dan zaitun. Ya, maka Allah bersumpah dengan dua buah ini ya, berarti menunjukkan akan kemuliaan yang ada pada buah tersebut, ya, manfaatnya yang banyak dan seterusnya. Gitu juga wal asr, demi masa, ya, dan seterusnya. Pokoknya di antara tanda kemuliaan sesuatu adalah Allah bersumpah dengannya. Apa hukum dari salat duha? Maka jumhur ulama menyatakan bahwasanya salat duha hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Kemudian apa saja keutamaan salat duha? Keutamaan salat duha. Pertama, salat duha merupakan salat yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah, "Awsani khalili bisalas la ada'uhunna hatta amut." Kekasihku, yaitu Rasulullah. Ini menunjukkan akan kecintaan Abu Hurairah kepada Rasulullah, sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan Rasulullah itu sebagai khalili, kekasihku. Ya, kekasihku telah memberikan wasiat kepadaku dengan 3 perkara. La ada'uhunna hatta amut, yang mana wasiat tersebut tidak pernah aku tinggalkan sampai aku meninggal dunia, kata Abu Hurairah. Apa saja itu? Pertama, shaumi salasati ayyamin min kulli syahrin, untuk berpuasa 3 hari di setiap bulan. Kemudian wa salatud duha, dan salat duha. Wa naumin ala witrin, dan tidur dalam keadaan sudah melaksanakan salat witir. Nah, jadi itu 3 perkara yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Jadi pertama adalah untuk berpuasa 3 hari di setiap bulan. Kemudian yang kedua adalah salat duha, dan yang ketiga salat witir sebelum tidur. Dan tidaklah Nabi SAW memerintahkan hal ini kepada Abu Hurairah kecuali Nabi SAW melihat pada diri Abu Hurairah, ya, kemampuan beliau untuk melaksanakan itu. Di sini Nabi SAW menyuruh Abu Hurairah untuk berwitir sebelum tidur, ya.
Padahal kita tahu bahwasanya salat witir itu lebih utama dikerjakan kapan? Di akhir malam. Nah, tapi kenapa di sini Nabi mewasiatkan Abu Hurairah untuk berwitir sebelum tidur? Karena Abu Hurairah itu adalah talibul ilm, ya, penuntut ilmu yang sangat rajin, sangat sungguh-sungguh. Yang mana dia sering begadang malam hari. Kenapa? Untuk memurajaah ilmu yang beliau dapatkan. Maka ketika begadang biasanya susah untuk bangun malam, ya. Maka Rasulullah melihat kondisi Abu Hurairah demikian, maka Rasulullah pun memerintahkan Abu Hurairah untuk salat witir sebelum tidur. Nah, begitu juga wasiat-wasiat yang lain. Di sini Nabi SAW memerintahkan Abu Hurairah untuk berpuasa 3 hari saja di setiap bulan. Ya, karena tadi kesibukan beliau dengan ilmu sehingga memberatkan beliau kalau harus sering-sering berpuasa. Baik, begitu juga di antara wasiat beliau adalah salat duha. Dan ternyata salat duha ini atau wasiat ini juga pernah Nabi SAW wasiatkan kepada sahabat yang lain, yaitu Abu Darda radhiyallahu an. Ya. Maka hukum asal wasiat Nabi SAW kepada sebagian sahabat itu merupakan wasiat untuk seluruh umat. Ulangi, hukum asal wasiat Nabi SAW kepada sebagian sahabat itu merupakan wasiat untuk seluruh umat, ya, termasuk kita. Maka ketika Nabi SAW memberikan wasiat kepada sebagian sahabatnya, maka otomatis juga wasiat kepada kita. Maka di antara wasiat tersebut adalah Nabi SAW mewasiatkan untuk sholat duha. Baik, berarti kita juga mendapatkan wasiat dari Rasulullah untuk melakukan sholat duha. Baik. Begitu juga, ya, hukum asal perintah dan larangan kepada sebagian sahabat adalah perintah dan larangan untuk seluruh umat. Nah, jadi ini perlu dihafalkan, perlu digarisbawahi bahwasanya hukum asal perintah dan larangan kepada sebagian sahabat itu merupakan perintah dan larangan untuk seluruh umat. Ya, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi itu adalah keutamaan yang pertama dari salat duha. Kemudian di antara keutamaan salat duha, ya, salat ini merupakan salah satu salat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Nabi mengerjakan maka tentu itu adalah sebuah keutamaan. Ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis nomor 417 yang bunyinya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallid duha arba'an. Rasulullah SAW pernah salat duha sebanyak 4 rakaat. Wa yazidu masya Allah, dan beliau menambahkan sesuai yang Allah kehendaki. Rawahu Muslim. Maka ini dalil jelas bahwasanya Nabi SAW juga salat duha. Kemudian di antara keutamaan salat duha yang lain adalah pahala besar, karena salat duha itu mencukupi dari sedekah yang banyak, ya, sebanyak bentuk syukur akan sehatnya badan kita, akan sehatnya sendi-sendi kita, yang disebutkan jumlahnya 360 sendi, ya, dan semua itu wajib kita syukuri, ya. Jadi sehatnya badan kita, sehatnya sendi-sendi kita, mudahnya kita bergerak, mudahnya kita beraktivitas tanpa ada kesakitan dan seterusnya, maka itu wajib untuk disyukuri. Ya. Begitu juga rupa kita,
ya, bentuk tubuh kita yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan penuh kesempurnaan. Yang sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah At-Tin. Bagaimana bunyinya? Fi ahsani taqwim, itu potongannya. Sebelumnya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, jadi diciptakannya manusia itu disebutkan dalam bentuk sebaik-baiknya. Ya. Artinya seluruh apa yang diciptakan oleh Allah untuk manusia, baik wajahnya, tangannya, kakinya, itu adalah yang sebaik-baiknya. Maka hal itu wajib disyukuri. Ya. Kita bisa berjalan, beraktivitas, itu wajib disyukuri. Ya. Dan ini bisa dicukupi, ya, mensyukuri kesehatan ini bisa tercukupkan dengan melaksanakan sholat duha sebanyak berapa? 2 rakaat. Baik. Hal ini ya sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Ya. Wajib bagi setiap sendi yang ada pada diri kalian untuk diberikan sedekah, ya. Artinya wajib disedekahi. Nah, wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Dan tercukupkan untuk mensyukuri sendi-sendi tersebut dengan melaksanakan salat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim, ya. Maka ketika dikatakan 2 rakaat salat duha itu ya setara dengan bersedekah sebanyak berapa tadi? 360, ini menunjukkan bahwasanya pahala salat duha itu sangat besar. Ya. Coba kalau dalam sehari pian dituntut untuk bersedekah sebanyak 360 kali, gimana kira-kira? Ya, 1000 gin sekali bersedekah tuh. Kali berapa tadi? 360. Kayak apa? 360.000. Ya. Mungkin banyak di antara kita tidak mampu. Ya, ternyata bisa digantikan sedekah tersebut dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Ya, begitu juga sebenarnya ada hadis yang panjang berkaitan ini, ya, ucapan alhamdulillah itu sudah sedekah. Ya, kemudian takbir, tasbih, semuanya itu dianggap sebagai sedekah, ya. Dan ternyata bisa diwakili dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Baik, ini berarti pahala yang besar. Baik, yang keempat, salat duha itu merupakan salat awwabin. Ya, jadi nama lain dari salat duha itu adalah salat awwabin. Apa yang dimaksud dengan salat awwabin? Apa makna awwabin? Nah, ya, orang yang bertaubat atau orang yang kembali, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salat duha itu disifati sebagai salat awabin atau salat orang yang selalu kembali kepada Allah. Orang yang memiliki sikap atau rasa khauf kepada Allah. Ya, maka ini adalah keutamaan tersendiri bagi mereka yang bisa melaksanakan salat duha atau yang terbiasa dengan salat duha. Ya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhafidh ala salati duha illa awwab wa hiya salatul awwabin. Tidaklah ada yang menjaga salat duha kecuali dia adalah termasuk awwab, ya, orang yang senantiasa kembali kepada Allah.
Wahiyya salatul awabin, dan itulah salat orang-orang yang kembali kepada Allah. Ya, nanti ada dalil yang lain yang menunjukkan salat duha itu merupakan salat awabin. Kemudian juga di antara keutamaan salat duha, barang siapa yang menjaga salat duha ini, maka Allah akan jaga di sisa harinya dan dicukupi kebutuhannya. Ya. Ulangi, jadi barang siapa yang menjaga salat duha, maka Allah akan jaga dia dari segala macam keburukan dan akan dicukupi kebutuhannya. Wah, ini fadilah yang besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, yang mana hadis ini hadis qudsi namanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bna Adam, wahai anak Adam, irka' li arba'a raka'atin, salatlah kalian sebanyak 4 rakaat min awwalin nahar, di awal siang." Itu maksudnya waktu duha. Akfika akhirahu, niscaya aku akan mencukupi bagi kamu ya di akhir hari, ya di akhir siang. Maka ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang menjaga salat duha, maka akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya akan dimudahkan urusannya di hari tersebut. Ya, maka ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Apalagi bagi mereka yang senantiasa merasa kekurangan terus, ya kan? Maka di antara yang mengobati hal ini adalah dengan salat duha. Ya, berarti bisa disebutkan bahwasanya salat duha itu merupakan di antara kunci pembuka rizki. Baik. Yang keenam, salat duha di waktu sibuk. Di waktu sibuk tuh biasanya jam berapaan? 10, 11 gitu kan, mulai kalau perdagangan mungkin agak rame, pekerjaan itu giat-giatnya. Nah, salat duha di waktu sibuk tersebut atau di waktu lagi capek misalnya, maka bisa berpahala seperti pahala umroh. Nah, jadi ada pahala khusus nih bagi mereka yang salat duha padahal di waktu dia sedang capek atau sedang sibuk. Ya. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani. Nabi SAW bersabda, "Man kharaja ila tasbihid duha la yansubuhu illa iyah fa ajruhu ka ajril mu'tamir." Barang siapa yang keluar atau kembali ke rumahnya misalnya untuk sengaja melaksanakan salat duha. Jadi dia sedang sibuk nih di pasarnya, di tokonya. Kemudian dia sengaja menghentikan aktivitas tersebut, ya dia pulang ke rumahnya, dia wudu, kemudian salat duha, maka pahala tersebut, ya pahala salat tersebut sangat besar sebagaimana pahala orang yang sedang umroh. Baik. Nah, tapi ini banyak dilalaikan oleh manusia, ya karena terlalu asik dengan muamalah mereka, dengan pekerjaan mereka. Makanya di antara hal yang menambah pahala seseorang ya dalam ibadah mereka adalah ketika dilakukan di waktu-waktu sibuk. Ya, ketika semua orang tenggelam dengan dunianya, dia justru mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pahala yang dia dapatkan. Kemudian di antara keutamaan salat duha, salat duha dihadiri oleh para malaikat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu subhi, ya, salatan sebentar. Sholli salata subhi, kata Nabi SAW, salatlah salat subuh, summa aksir anis salah hatta tatlu asyams. Jadi kata Nabi SAW, salatlah engkau salat subuh, kemudian tahanlah, jangan salat dulu, hatta tatlu asyams, sampai
terbitnya matahari hatta tartafi'a, kemudian meninggi ya, ketika mulai meninggi ya, fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan, ya, karena waktu itu matahari sedang berada di dua tanduk syaitan, maka tidak boleh salat pada waktu itu, ya. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian maka dia pun mulai salat duha, ya. Maka summa salli, kata Nabi, kemudian salatlah, fa innas salata masyhudah mahdurah hatta yastaqilla dhil birramh, ya, karena salat pada waktu itu disaksikan atau dihadiri oleh para malaikat, ya. Maka di antara fadilah salat duha adalah juga dihadiri oleh malaikat. Maka kalau kita perhatikan dari tadi kita menyebutkan berbagai macam keutamaan salat duha. Nah, ketika banyaknya keutamaan salat duha ini, lantas bagaimana dengan hadis-hadis yang menafikan salat duha Nabi? Ya, kok banyak fadilah dari salat duha, tapi kita dapati dalam hadis-hadis ternyata ya disebutkan Nabi tidak salat duha. Ya, sebagaimana hadis nomor 419, walahu anha, ya. Dan di dalam riwayat Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhatad duha qattu wa inni la usabbihuha. Jadi Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW salat duha sedikit pun, namun aku mengerjakannya. Maka di sini Aisyah radhiyallahu anha menafikan salat duhanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal tadi kan hadis yang sebelumnya, ya, Aisyah sendiri yang menyatakan Nabi SAW salat duha. Seolah-olah ada kontradiksi antara dua hadis ini. Maka para ulama menjelaskan maksud penafian di sini adalah Nabi SAW itu tidak salat duha secara terus menerus. Jadi yang dinafikan oleh Aisyah di sini adalah salat duha yang secara terus menerus, itu yang dinafikan oleh Aisyah. Bukan berarti menafikan bahwasanya Nabi itu salat duha, enggak. Ya, tapi yang dinafikan oleh Aisyah bahwasanya Nabi salat duha tapi tidak terus menerus. Baik. Maka timbullah pertanyaan, ya, yang kemarin ditanyakan oleh Hanan, ya, Pak Hanan. Boleh hendak seseorang mengkontinyukan, ya, artinya melaksanakan salat duha secara terus menerus. Ya, jadi setelah kita baca keterangan para ulama, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Sebagian mereka menyatakan tidak dianjurkan terus-menerus. Alasannya adalah karena Nabi SAW tidak melaksanakan salat duha secara terus-menerus. Ya. Dan sebagian para ulama dan jumhur ulama menyatakan dianjurkan untuk salat duha secara terus-menerus. Nah, dan pendapat yang paling kuat di sini adalah dianjurkan untuk salat duha terus-menerus. Nah, adapun kenapa Nabi SAW tidak salat duha secara terus-menerus, alasannya adalah karena beliau khawatir salat duha tersebut akan diwajibkan kepada umat. Dan ini sama alasan kenapa Nabi SAW itu tidak terus-menerus melakukan salat tarawih, karena khawatir diwajibkan ke atas umat Islam, ya. Jadi itu sebabnya. Adapun kita sebagai umat Nabi, maka tidak ada kekhawatiran akan hal tersebut, ya, karena syariat itu datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kekhawatiran itu hanya ada pada diri Nabi. Adapun pada umatnya maka tidak ada kekhawatiran tersebut. Makanya tadi kita sebutkan bahwasanya ketika Abu Hurairah itu mendapatkan wasiat dari Nabi SAW untuk melaksanakan salat duha, maka kata Abu Hurairah, la ada'ahunna, ya,
tidak pernah aku tinggalkan sampai aku meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah senantiasa melaksanakan sholat duha. Baik. Nah, sebagian hadis menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sholat duha itu hanya ketika beliau ya datang dari safar beliau. Sebagaimana hadis nomor 418, walahu anha, dan di dalam riwayat Muslim juga dari Aisyah annaha su'ilat, bahwasanya dia pernah ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, apakah Rasulullah sering salat duha? Maka Aisyah menjawab, la, tidak, illa an yaji'a min maghibihi, ya. Biasanya beliau melakukannya setelah pulang dari bepergian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau memang salat duha tidak terus menerus, ya, dengan alasan tadi untuk supaya salat duha itu tidak diwajibkan atas umat. Jadi di antara alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu amalan, padahal amalan tersebut memiliki keutamaan yang besar, keutamaan yang banyak, di antaranya pertama, takut hal itu akan diwajibkan kepada umat dan itu akan memberatkan umat. Ya, dan alasan yang kedua, ya, menunjukkan bahwasanya hal itu tidak wajib. Menunjukkan hal itu tidak wajib. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang pertanyaan, berapa rakaatkah salat duha? Baik, kalau ditanya berapa rakaat salat duha, berarti ada rakaat paling sedikit dan ada rakaat paling banyak. Paling sedikit berapa? Wah, ini sepakat 2. Kada ada yang 1 rakaat oleh, kalau ada yang salat duha 1 rakaat ya. Jadi para ulama sepakat bahwasanya salat duha paling sedikit adalah 2 rakaat. Sebagaimana hadis yang tadi 360 persendian tadi yang wajib untuk diberi sedekah. Nah, di ujung hadis disebutkan wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Dan mencukupkan akan hal itu seseorang salat 2 rakaat di waktu duha. Nah, ini menunjukkan yang paling sedikit salat duha itu adalah 2 rakaat. Kemudian berapakah rakaat salat duha paling banyak? 12. Baik. Ini yakin sudah nih 12 nih. 8 ke 12 nih? Ya. Maka para ulama berbeda pendapat. Nah, di sini juga berbeda pendapat ya tentang berapa rakaat paling banyak salat duha. Jumhur ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah mengatakan 8 rakaat. Ya. Memang jumhur mengatakan itu 8 rakaat paling banyak. Kenapa? Ya, karena disebutkan itulah rakaat yang terbanyak yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis nomor 422. Hadis terakhir. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baiti. Rasulullah SAW masuk ke rumahku, fasallat duha, lalu beliau salat duha samaniya raka'atin, ya, 8 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Nah, ini yang dijadikan dalil ya oleh jumhur bahwasanya rakaat paling banyak salat duha itu adalah 8 rakaat. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Ummi Hani bahwasanya Nabi SAW pada hari Yaum Fath Makkah, ya, penaklukan kota Mekah, beliau mandi di rumahnya Ummi Hani, kemudian salat sebanyak 8 rakaat. Baik. Maka di sini disebutkan beliau salat 8 rakaat. Nah, ini dijadikan
dalil oleh jumhur. Sementara pendapat yang lain, pendapat Hanafiyah dan satu pendapat dari Malikiyah dan satu pendapat dari Syafi'iyah dan satu pendapat dari Hanabilah. Ini sebagian ulama mereka berpendapat yang lain ya selain 8 yaitu 12 rakaat. Ya, hal itu sebagaimana hadis nomor 421 hadis sebelumnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallad duha sintai asyrata raka'ah banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang salat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Ya, hadis riwayat At-Tirmidzi dan dia menganggapnya gharib, ya. Hadisnya gharib, aneh ya. Mungkin secara sanadnya ya itu gharib. Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya. Hadis yang sebelumnya atau hadis yang setelahnya yang menunjukkan Nabi SAW salat 8 rakaat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram itu juga dhaif. Ya. Jadi hadis yang disebutkan yang 8 rakaat, adapun yang 12 rakaat dua-duanya hadis yang dhaif. Hanya saja yang 8 rakaat ya yang diriwayatkan oleh Ummi Hani itu hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Artinya kalau sejarah riwayat antara 8 dengan 12 yang paling kuat adalah 8, kan gitu. Baik, itu pendapat yang kedua. Ternyata masih ada pendapat yang ketiga. Kira-kira apa pendapat yang ketiga? Tanpa batas. Nah, ini pendapat yang ketiga, yaitu pendapat sebagian Malikiyah, dan ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, bahwasanya tidak ada batasan rakaat terbanyak untuk sholat duha. Dan inilah ya pendapat yang lebih kuat. Jadi untuk sholat duha itu tidak ada batasan rakaat. Ya, kenapa? Karena perbuatan Nabi SAW yang disebutkan beliau 8, ya, dalam beliau 12 itu bukan pembatasan. Itu hanya riwayat yang mensifati bagaimana sholat Nabi. Ya, cuman itu bukan pembatasan. Ya, apalagi tadi di dalam hadis nomor 417 dari Aisyah, beliau berkata Rasulullah SAW pernah sholat duha sebanyak 4 rakaat dan menambah sesuai yang Allah kehendaki. Di sini tidak ada batasan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sholat duha itu tidak ada batasan. Baik. Nah, kemudian khilaf ini hanyalah khilaf tentang berapa rakaat yang dinamakan sebagai salat duha. Ya, jadi walaupun mereka mengatakan cuma 8, bukan berarti hanya membatasi salat di waktu tersebut hanya boleh 8. Nah, mereka hanya khilaf apakah ini dinamakan salat duha ataukah tidak. Bagi mereka yang mengatakan 8, maka 8 rakaat saja yang disebut dengan salat duha. Kalau dia lebih, maka itu salat mutlak. Salat mutlak bukan salat duha. Baik. Maka lantas mana yang lebih afdal dalam salat duha? Ya, mana yang lebih afdal dalam salat duha? Bagi mereka yang berpendapat salat duha itu 8 rakaat, maka yang afdal adalah 8 rakaat. Bagi mereka yang berpendapat salat duha terbanyak adalah 12 rakaat, maka yang paling afdal adalah 12 rakaat. Adapun menurut pendapat yang menyatakan tidak ada batasan, maka yang afdal itu tidak kurang dari 4 rakaat. Ulangi, yang afdal itu jangan kurang dari 4 rakaat. Adapun lebih daripada itu, maka lakukan terkadang 4 rakaat saja, terkadang lakukan 6 rakaat, terkadang lakukan 8 rakaat, dan tambahkan sesukanya. Kenapa? Karena itulah zahir dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi beliau diriwayatkan pernah sholat duha 4 rakaat, pernah diriwayatkan 6 rakaat, pernah diriwayatkan 8 rakaat. Maka begitu juga ketika kita ingin mencontoh Nabi SAW, maka terkadang lakukan ini, lakukan itu, ya. Jadi itu yang lebih afdal, dan inilah sunnah dalam perkara yang mana di situ banyak dalil-dalil yang bermacam-macam dalam masalah ini, maka kerjakan terkadang ini, terkadang itu. Wallahu a'lam. Baik. Kapan waktu sholat duha? Kapan waktu sholat duha? Ya jelas di waktu duha ya. Cuman maksud waktu duha itu gimana? Pertama, kalau seseorang selesai dari sholat subuh, seseorang selesai dari sholat subuh, apakah boleh sholat duha? Belum, itu bukan waktu sholat duha. Maka jangan sholat duha pas terbitnya matahari, ya, karena itu juga waktu terlarang. Jadi ulang-ulangi, kan ada waktu subuh, ya, seorang setelah sholat subuh itu masih belum waktu duha, ya, nanti setelah subuh nanti terbit matahari atau istilahnya syuruk, ya, atau sunrise, itu juga bukan waktu duha, nggak boleh sholat pada waktu itu. Kenapa? Karena itu waktu di mana orang menyembah matahari. Tapi tunggulah sekitar 15-20 menit setelah terbitnya matahari. Nah, itulah waktu mulai sholat duha. Baik. Kalau akhirnya kapan? Akhir sholat duha itu kapan? Minimal. Artinya maksimal waktunya itu kapan gitu? 15 menit sebelum zuhur. Ya, kan sebelum zuhur itu ada ketika matahari tepat berada di tengah-tengah langit, dan itu adalah waktu, ya, terlarang untuk salat. Baik, maka sebelum itu masih waktu duha. Jadi mungkin tadi disebutkan kurang lebih sekitar 15 atau 20 menit sebelum zuhur itu berhenti waktu duha, ya. Bukan pas sebelum zuhurnya, enggak. Kalau kan belum zuhur berarti masih waktu salat duha, enggak. Ya, kapan? Ya sekitar 15 menit atau 20 menit sebelum waktu zuhur itu berakhir waktu duha. Karena setelah itu ada kemungkinan masuk waktu terlarang. Baik, dan ini sebagaimana pernyataan Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, kapan waktu paling afdal? Kan tadi boleh setelah matahari terbit, ya, kurang lebih 15 menit sampai sebelum zuhur kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kapankah waktu paling afdal? Maka hukum asal waktu yang paling afdal untuk sholat duha itu adalah ketika matahari itu mulai panas. Kapan itu? Sekitar jam 10-an, 11 gitu, itu mulai panas itu. Ya, sebagaimana hadis yang nomor 420 an Zaid bin Arqam anna Rasulullah SAW qala, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salat awwabin atau salat orang-orang yang banyak kembali kepada Allah itu dilakukan ketika anak-anak unta itu mulai kepanasan. Ya, ingat ini di padang pasir, ya. Anak-anak unta menderum, akhirnya ketika matahari mulai naik dan pasir itu terasa panas, maka mereka tidak mampu lagi untuk menderum karena panasnya pasir. Maka pada saat itulah yang dianjurkan atau paling afdol melakukan salat duha. Baik. Nah, kemarin ada pertanyaan tentang salat syuruk, ya, salat isyraq namanya. Apa yang dimaksud dengan salat syuruk atau salat isyraq? Salat yang dilakukan di awal waktu duha, yaitu ketika seseorang sedang salat subuh, selesai salat subuh, dia tidak keluar dari masjid, ya, dia berzikir kepada Allah, ya, sampai akhirnya masuk waktu duha, kemudian dia salat 2 rakaat.
Nah, ini disebut dengan salat isyraq atau salat syuruq. Dan itu dianjurkan, artinya ada dalil terkait masalah itu. Ya, artinya dalilnya sahih. Hanya saja ada dalil atau ada hadis yang menunjukkan fadilah dari salat tersebut. Jadi ulang-ulangi, salat di awal waktu duha itu memang dianjurkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, cuman ada fadilah yang menyebutkan akan keutamaan dari salat tersebut. Ya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Barang siapa yang salat subuh ya berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk. Yazkurullah, dia berzikir kepada Allah, ya, zikir pagi, hatta tatlu asy-syams, ya, sampai terbitnya matahari. Ya, kemudian matahari mulai meninggi, summa shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Ya, maka dia akan memperoleh pahala besar seperti pahala orang yang sedang berhaji dengan haji yang sempurna. Ada hadis seperti ini. Para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan dari hadis ini. Apakah ini adalah hadis yang sahih ataukah hadis yang dhaif? Ya, sebagian ulama mengatakan ini hadisnya dhaif, sebagian mengatakan terangkat derajatnya menjadi derajat hasan. Baik, ala kulli hal, ya, terkait tentang masalah seperti ini di antara hadis yang fadilah amal yang boleh diamalkan. Nanti kita lanjutkan lagi berkaitan tentang salat isyraq insyaallah. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi kita sebutkan, para ulama menyebutkan bahwasanya ada satu waktu atau salat duha yang dikerjakan di awal waktunya, yang mana seseorang salat subuh kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, ya, kemudian meninggi, yang mana itu kurang lebih antara 15 sampai 20 menit. Kemudian dia salat 2 rakaat. Maka para ulama menyebutkan ini termasuk salat duha, ya, di awal waktunya, dan juga disebut dengan sebagai salat syuruq. Maka untuk salat syuruq tersendiri itu ada dalilnya, ya, membolehkan salat pada waktu itu karena itu masuk waktu duha. Jadi secara syariat memang disyariatkan salat pada waktu itu. Nah, adapun tentang fadilahnya, ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang melakukan hal itu maka dia akan mendapatkan pahala berupa pahala haji dan umrah yang sempurna. Maka hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya, sebagian ulama menyatakan hadisnya adalah hadis yang dhaif. Baik. Maka kalau hadisnya adalah hadis hasan, maka ini merupakan fadilah yang besar, ya, seperti pahala haji dan umrah sempurna. Tapi jangan dijadikan dalil bahwasanya wah, kada usah berhaji lagi kalau kayak itu kan. Kita harus membedakan antara
fadilah dengan mengerjakan hajinya. Ya, orang yang memiliki kemampuan untuk berhaji maka dia wajib berhaji, tidak dicukupkan dengan sholat duha di awal waktu. Ya, sebagaimana ketika kita katakan surah Al-Ikhlas itu sama seperti berapa? Sepertiga Al-Quran katanya. Ya sudah, kalau misalnya ada orang yang bernazar ya ingin membaca satu Al-Quran Al-Quran full 30 juz ya, tapi akhirnya malas, ya sudah baca 3 kali Al-Ikhlas. Wah, ini sama dengan satu Al-Quran. Ya mah nggak bisa seperti itu ya. Jadi bedakan antara fadilah dengan ada mengerjakan amalan tersebut. Jadi walaupun fadilah salat ini disebutkan seperti fadilah orang yang berhaji dengan sempurna, ya itu tidak menggugurkan kewajiban dia berhaji. Ya, maka ini juga merupakan fadilah yang besar bagi mereka yang salat duha di awal waktu, tapi dengan syarat tadi, setelah salat subuh dia duduk berzikir kepada Allah, tidak keluar dari masjid sampai waktu duha. Maka inilah yang berhak mendapatkan pahala ini, walaupun hadisnya tadi diperselisihkan oleh para ulama. Baik. Nah, jadi kalau kita anggap ini adalah hadis yang hasan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Albani, maka inilah waktu yang paling afdal untuk salat duha. Ya, dan kalaupun ingin menggabungkan salat di awal waktu duha, kemudian pas nanti agak panas, ya, kemudian salat lagi, maka dia semakin banyak mengumpulkan pahala. Baik. Nah, bagi mereka yang tidak mampu untuk salat di awal duha, ya tidak mampu setelah sholat subuh duduk sampai duha sambil berzikir, ya misalnya karena persiapan kerja, persiapan anak sekolah misalnya, kadang susah kalau harus berdiam diri di masjid, maka jangan ditinggalkan sholat duha, ya bisa di waktu yang lain. Jadi para ulama menyebutkan yang paling afdol sholat duha bagi setiap orang itu adalah sesuai dengan kemampuan dia, kapan dia mampu untuk sholat duha. Ya, kalau mampunya jam 9 karena waktu itulah waktu istirahat misalnya, maka itulah yang afdol daripada ditinggalkan sama sekali. Baik. Nah, jadi untuk masalah tadi hadis yang fadilah syuruk tadi, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menghasankan dan ada yang mendhaifkan. Tapi boleh diamalkan karena memang ada hadis yang menganjurkan untuk sholat pada waktu tersebut. Nah, di dalam hadis yang lain juga dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah mengutus pasukan pada suatu ekspedisi, ya. Artinya beliau mengutus beberapa pasukan dan mereka memperoleh ghanimah atau harta rampasan perang yang banyak dan cepat melakukan penyerbuan. Lalu ada seorang berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat pasukan suatu kaum yang lebih cepat penyerbuannya dan lebih banyak membawa harta rampasan perang melainkan pasukan ini." Maka Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan kelompok yang lebih cepat menyerang dan lebih banyak membawa rampasan perang daripada pasukan ini?" Ya, tentu saja mereka mau. Ya, yaitu seseorang yang berwudu di rumahnya dengan wudu yang sempurna, kemudian pergi ke masjid dan salat subuh di sana. Ya. Dan setelah salat subuh dia melanjutkannya dengan salat duha. Ya, maksudnya setelah masuk waktu duha, dialah yang lebih cepat dalam menyerang dan lebih banyak membawa rampasan perang. Artinya ini lebih afdal, lebih utama, ya. Tapi sekali lagi, bagi pian yang mampunya jam 9, maka itulah yang afdal bagi pian. Karena kalau menunggu panas misalnya, akhirnya pekerjaan terbengkalai misalnya, kan malah tidak amanah dalam pekerjaan, ya. Mending waktu yang paling mampu dilakukan. Baik. Pembahasan terakhir berkaitan tentang salat duha.
apakah dianjurkan melaksanakan salat duha secara berjamaah? Nah, pernah kadapian melihat orang salat duha berjamaah? Sering. Ya, ulun dahulu pas salat sanawiyah, ya, itu tiap hari salat duhanya berjamaah. Ya, karena kepala sekolahnya waktu itu tuan guru atau ustadz. Ya, pokoknya jadi imam tuh bergantian. Ya, hari ini si fulan jadi imam. Ya, dan dikerjakan 8 rakaat. Dan setiap hari seperti itu. Paling hari Senin karena ada apel. Ya. Kemudian setelah selesai sholat, ya nanti ustadznya yang baca doa. Kami kada. Cuman kami mengangkat tangan mengamininya. Kan ada doa khusus tuh yang biasa dibaca ketika selesai sholat duha. Ya. Maka kalau kita melihat hadis-hadis yang ada, sama sekali tidak ada hadis yang menunjukkan akan dikerjakannya salat duha itu secara berjamaah. Jadi hukum asalnya memang salat duha itu dikerjakan secara sendiri-sendiri, tidak secara berjamaah. Ya, apalagi tadi ditambah doa bersama setelahnya. Ini tidak ada dalil sama sekali, wallahu alam. Walaupun para ulama menyebutkan boleh dikerjakan berjamaah, tapi dalam rangka apa? Mengajarkan. Misalnya anak-anak SD diajarkan salat duha, ya, maka supaya mengatur barisan itu bagus, ya, maka dilakukan secara berjamaah. Maka sebagian ulama menyatakan boleh karena ada maslahat seperti ini. Tapi hukum asalnya salat duha itu tidak dilaksanakan secara berjamaah, apalagi sampai setiap hari bertahun-tahun seperti itu. Wallahu alam, kita tidak mendapati dalil seperti itu. Wallahu alam. Inilah pembahasan tentang salat duha. Kemudian salat berikutnya adalah salat tahiyatul masjid. Ya, sebenarnya pembahasan tentang salat tahiyatul masjid pernah kita singgung sebelumnya. Ya, tapi sekarang untuk memantapkan berkaitan tentang salat tahiyatul masjid, maka kita bahas karena kita memang sedang membahas tentang salat-salat sunnah. Apa yang dimaksud dengan tahiyatul masjid? Tadi apa yang dimaksud salat duha? Salat yang dikerjakan di waktu duha. Baik. Tahiyatul masjid apa maksudnya? Ya. Salat yang dilakukan ketika masuk masjid. Apa hukumnya? Sunnah, karena pembahasan kita salat-salat sunnah, ya. Baik, perlu diketahui bahwasanya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan hukum salat tahiyatul masjid. Jumhur ulama menyatakan bahwasanya itu adalah sunnah muakkadah. Ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Walaupun sebagian zahiriyah menyatakan ini adalah wajib hukumnya. Ya. Konsekuensinya kalau dikatakan wajib, maka berdosa kalau meninggalkannya. Tapi wallahu alam, pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama 4 madhab menyatakan itu adalah sunnah muakkadah, ya. Dan ini yang lebih kuat. Dalil akan disyariatkannya tahiyatul masjid yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk kecuali salat 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlis." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka salatlah 2 rakaat sebelum dia duduk. Jadi kalau riwayat yang pertama, jangan duduk kecuali salat. Kalau riwayat yang 2, salatlah. Berarti yang pertama itu apa? Larangan untuk duduk sebelum salat. Yang kedua adalah perintah untuk salat. Maka kan hukum asal perintah itu apa? Wajib. Hukum asal larangan haram. Haram, berarti haram duduk. Kan gitu hukum asalnya. Fala yajlis, jangan duduk. Berarti haram duduk.
ya. Kemudian ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, masuk seseorang, ya, dan dia langsung duduk. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau menegur orang tadi, "As-salaita ya fulan, apakah engkau sudah salat wahai fulan?" Maka dia mengatakan tidak. Maka kata Nabi SAW, "Kum, berdirilah, farka rakaataini." Maka salatlah 2 rakaat. Ini perintah juga nih. Bukankah perintah itu hukum asalnya adalah wajib? Lantas kenapa jumhur ulama, bahkan 4 mazhab menyatakan tahiyatul masjid adalah sunnah? Jangan-jangan mazhab Zahiriyah yang lebih kuat nih. Ya. Baik. Nah, ini makanya ini perlu membaca perkataan ulama dalam masalah ini, ya. Jangan membaca hadis, wah ini ada perintah berarti wajib. Nah. Jadi kalau wajib, ya, itu kalau tidak ada yang memalingkannya kepada sunnah. Tapi kalau ada dalil yang memalingkannya kepada sunnah, maka tidak wajib. Nah, ternyata apa yang memalingkannya menjadi sunnah saja? Pertama adalah hadis A'rabi, hadis Arab Badui yang bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam. Maka Nabi SAW bersabda, ya, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Ya, jadi ketika orang tadi bertanya apa yang wajib bagi dia, maka kata Nabi SAW, salat 5 waktu, ya, sehari semalam. Maka kemudian Arab ini bertanya lagi, apakah ada selain itu? Ya, tidak ada kata Nabi, illa anta tawwa, kecuali engkau melakukan salat sunnah. Maka dalam hadis ini dibatasi yang wajib itu hanya 5 waktu. Baik, berarti selain itu tidak wajib. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid, sedang ceramah. Kemudian datang 3 orang. Datang 3 orang masuk masjid. Ternyata salah satunya dia pergi. Ya. Sementara 2 orang lagi, ya, salah seorangnya mendapati ada celah di di majelis, maka dia duduk di celah tersebut. Sementara yang lainnya duduk di belakangnya. Maka disebutkan di sini tidak ada riwayat dia melakukan salat padahal dia masuk masjid. Dan ternyata Rasulullah tidak mengingkari hal tersebut. Maka sahabat ini langsung duduk tanpa melakukan salat tahiyatul masjid. Baik. Begitu juga Nabi SAW, ya, pada hari Jumat beliau masuk masjid dan langsung naik mimbar tanpa sholat tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid itu wajib, maka beliau sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Ternyata beliau tidak. Ya, ini juga menandakan bahwasanya sholat tahiyatul masjid tidak wajib. Begitu juga Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki yang datang pada hari Jumat. Ya, dia datang di akhir. Kemudian dia melangkahi bahu-bahu, ya, pundak-pundak yang ada di masjid, orang-orang yang ada di masjid. Maka apa kata Nabi SAW? Ijlis faqad adaita, duduk, engkau telah mengganggu orang lain. Maka di sini Nabi SAW tidak menyuruh dia untuk sholat, tapi langsung disuruh untuk duduk. Baik. Begitu juga yang memalingkan asalnya wajib menjadi sunnah saja. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang berhadas kecil itu boleh masuk masjid. Menulangi, orang yang berhadas kecil boleh masuk masjid dan dia boleh duduk di masjid. Otomatis sholat enggak? Ya, enggak boleh dia sholat. Tapi para ulama boleh mengatakan dia masuk dan duduk. Kalau ternyata sholat tahiyatul masjid itu wajib, maka wajib dia berwudu dulu sebelum masuk, kemudian sholat. Maka dalil-dalil inilah yang memalingkan hukum wajib menjadi sunnah saja. Dan ini wallahu a'lam yang lebih kuat, ya. Nah, walaupun ini sunnah, ya, disebutkan sunnahnya adalah sunnah muakkadah karena ada perintah Nabi SAW dalam masalah
ini maka tidak layak untuk ditinggalkan. Baik. Ada kisah ya disebutkan bahwasanya ada seorang penuntut ilmu datang ke kota Madinah untuk belajar fikih ya kepada para ulama di situ, diantaranya ulama-ulama fikih, diantaranya juga Imam Malik. Nah, di antara ulama di sana selain Imam Malik ada yang bernama Ibnu Abi Dzi'ib rahimahullah. Ya, beliau termasuk ahli fikih yang besar di kota Madinah. Nah, penuntut ilmu ini bernama Al-Ghazi, dia datang dari jauh, datang ke kota Madinah. Maka ketika dia datang ke kota Madinah, dia masuk masjid. Lalu masuk pula ulama yang bernama Ibnu Abi Dzi'ib tadi. Ya, dan ternyata ulama ini langsung duduk dan tidak sholat tahiyatul masjid. Maka thalibul ilmi yang pahamnya mungkin harus sholat tahiyatul masjid, ia pun menegur ulama ini. Ya, maka tegurannya itu dengan suara kasar, suara keras. Ya, dia mengatakan, apakah kamu duduk saja tanpa sholat? Ya, menegur ulama. Ya. Nah, itu terkadang sebagian thalibul ilmi itu, masya Allah ya, kalau menegur orang itu nggak ada adabnya. Ya, apalagi orang tua itu, ya walaupun salah ya tegur dengan lembut. Baik. Nah, tapi apakah Ibnu Abi Dzi'ib akhirnya marah? Enggak. Beliau pun langsung berdiri lalu salat 2 rakaat. Ya. Selesai salat, orang-orang mendatangi ulama ini lalu meminta fatwa, menghormatinya, mengagungkannya. Ini kan yang penuntut ilmu ini kada tahu siapa yang dia tagur. Ya, sampai akhirnya dia bertanya-tanya, emang siapa itu? Ya, maka dikatakan itu adalah Ibnu Abi Dzi'ib, ulama ahli fikih besar di kota Madinah. Setelah tahu, penuntut ilmu itu pun mendatangi Ibnu Abi Dzi'ib untuk meminta maaf. Ya, tadi telah kasar dalam menegur. Sambil mengatakan, aku tidak tahu kalau engkau adalah Ibnu Abi Dzi'ib. Maka apa kata ulama ini? Wahai putraku, ya bunayya. Ya. Tidak usah minta maaf. Engkau hanya memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan, maka kami lakukan. Coba, inilah ya sikap para ulama. Ya, mereka tidak marah walaupun dikatakan dengan kata-kata yang kasar, kalau itu benar ya yang dikatakan oleh orang tadi. Ya. Nah, itulah bersihnya hati para ulama. Hati yang dipenuhi dengan kebaikan, yang dipenuhi dengan ilmu, keimanan. Walaupun ditegur dengan cara yang kasar, kalau itu kebenaran maka dia terima. Coba bayangkan dengan kita kalau ditegur gitu gimana? Ada anak SD ya, itu kenapa kada sholatnya? Kan gitu. Pasti pian ada rasa apa yo, oh, ini bisa-bisa istilahnya kan kayak gitu ya. Tapi coba ulama ini ya, itulah ulama ya, itu ulama. Tapi yang di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwasanya para ulama menyatakan bahwasanya tahiyatul masjid itu tidak wajib. Baik. Nah, kemudian salat tahiyatul masjid itu adalah setiap salat apapun yang 2 rakaat atau lebih, maka itu telah mencukupi untuk salat tahiyatul masjid. Ya, artinya ketika misalnya kita masuk masjid setelah dikumandangkan azan, kan kalau kita misalnya datang ke masjid, kita wudhu dulu misalnya, datang ke masjid kita wudhu, sambil dikumandangkan azan kita wudhu. Baik, selesai azan kita masuk masjid. Maka terkumpul pada kita apa? 3 sholat sunnah sini. Apa tuh? Sholat wudhu pertama, tahiyatul masjid, dan qobliyah zuhur misalnya. Apakah berarti kita sholat 6 rakaatnya? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Atau cukup 2 rakaat dan mencukupi sudah tiganya. Nah, para ulama menjelaskan cukup sholat 2 rakaat dengan niat qobliyah dan itu sudah mencukupi tahiyatul masjid dan juga sholat wudhu. Ya, jadi tidak mesti harus 6 rakaat di situ. Nah, jadi kalau kita masuk masjid, ya
boleh diniatkan dengan tahiyatul masjid kalau memang tidak ada sholat yang lain selain tahiyatul masjid. Ya, tapi kalau misalnya kita masuk masjid, sholat wajib sudah ditegakkan, sudah iqomah misalnya, ya tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat wajib itu sudah mencukupi sebagai tahiyatul masjid. Yang penting minimal 2 rakaat. Ya, tidak masalah lebih daripada 2 rakaat. Baik. Nah, yang menjadi pertanyaan, misalnya ada orang yang masuk masjid setelah sholat isya, ya, kemudian dia sholat witir. Witir itu ada yang 1 rakaat kan? Ya, apakah 1 rakaat witir itu sudah mencukupi sebagai sholat tahiyatul masjid? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama menyatakan itu tidak cukup. Kenapa? Karena kata Nabi SAW dalam hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, fal yarka rakaataini, maka salatlah 2 rakaat. Ya, menunjukkan bahwasanya minimal untuk tahiyatul masjid itu adalah dengan 2 rakaat. Kalau 1 rakaat berarti tetap dituntut dia untuk salat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Baik. Nah, kemudian berkaitan tentang tahiyatul masjid khusus di Masjidil Haram di Mekah. Baik, yang mana di situ ada Ka'bah. Maka dalam hal ini ada 2 kondisi. Ada orang datang ke Mekah ingin umroh. Ya, begitu sampai dia ingin segera tawaf. Ya, jadi memang ada keinginan bagi dia untuk tawaf. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang ingin tawaf ya ketika datang ke Masjidil Haram, maka mereka sepakat tawaf itulah sebagai tahiyatul masjidnya. Artinya dia tidak harus sholat 2 rakaat dulu baru tawaf, enggak, tapi langsung tawaf, dan itulah sebagai tahiyatul masjid. Ingat, ini ketika memang dia ingin tawaf. Baik. Nah, walaupun setelah tawaf jangan duduk dulu sampai dia mengerjakan 2 rakaat salat setelah tawaf, ya. Baik. Karena diriwayatkan dari Nabi SAW, semua umrah beliau, ya, beliau memulainya langsung dengan tawaf ketika datang ke Masjidil Haram. Begitu juga haji Nabi, beliau langsung tawaf. Tidak diriwayatkan beliau salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Baik. Nah, ini kalau memang ingin tawaf. Kondisi yang kedua, kalau dia datang bukan untuk tawaf. Bukan untuk tawaf. Misalnya dia ingin sholat Jumat saja, datang ke Masjidil Haram untuk sholat Jumat. Ya, atau sholat wajib karena dia misalnya pedagang ya di sekitaran Masjidil Haram, datang waktu sholat, maka dia datang ke masjid untuk sholat. Dia tidak ingin tawaf. Maka dalam hal ini, maka dia dituntut untuk atau dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Walaupun kalaupun dia ingin tawaf silahkan, dan itu sudah mencukupi sebagai tahiyatul masjid. Tapi kalau dia tidak ingin tawaf, maka sholat tahiyatul masjid. Nah, ini khusus untuk di mana tadi? Di Masjidil Haram. Adapun masjid-masjid yang lain, termasuk Masjid Nabawi, itu dianjurkan untuk tahiyatul masjid. Karena yang ada tawaf itu hanya di Mekah dan di sekeliling Ka'bah. Jadi satu-satunya yang seseorang itu boleh tawaf dalam rangka ibadah itu adalah sekitar Ka'bah. Adapun selain itu tidak ada syariatnya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, dan ini sering mungkin ditanyakan, tahiyatul masjid bagi mereka yang masuk masjid berulang. Ya, berulang-ulang dia masuk masjid. Apakah setiap kali masuk dianjurkan salat tahiyatul masjid? Ya, seperti marbot lagi nyapu, keluar, masuk pulang, tahiyatul masjid lagi gitu gimana? Ya, atau tukang lagi renovasi masjid misalnya. Kan kadang masuk keluar, masa tahiyatul masjid terus, ya kan? Baik, maka dalam hal ini ada
dua kondisi. Kondisi yang pertama, orang-orang yang memang sering keluar masuk masjid, ya seperti tadi, marbot, kemudian siapa tadi, tukang, yang memang kerjaannya keluar masuk masjid, maka cukup baginya untuk sholat tahiyatul masjid sekali saja. Ya, cukup sekali saja tahiyatul masjid. Adapun jenis kedua atau orang yang kedua, ya selain orang-orang tadi, ya yang kebetulan dia beberapa kali masuk keluar masjid, ya ada keperluan misalnya akhirnya dia keluar lalu masuk masjid lagi, tapi dia tidak sesering marbot atau tukang tadi, maka ada dua kemungkinan. Jadi ulun gambarkan adalah masuk masjid berulang-ulang. Baik, yang pertama sering bolak-balik gitu ya, atau sering keluar masuk. Sering keluar masuk ya, seperti marbot atau tukang, maka cukup satu kali. Baik, tidak sering keluar masuk, ya tapi kebetulan aja waktu itu dia keluar masuk beberapa kali gitu kan, maka di sini ada dua keadaan. Pertama, keluar dengan niat kembali. Keluar dengan niat kembali. Baik, nanti ulang jelaskan satu persatu. Nah, jadi ada orang yang keluar masuk masjid, dia keluar, tapi dengan niat nanti kembali lagi ke masjid. Ya, mungkin ada sesuatu, misalnya dia ambil sesuatu di mobilnya, ketinggalan kitab misalnya, dia sudah sholat tahiyatul masjid. Kemudian ingat, oh tadi kitab masih di mobil. Keluar dia, ambil kitabnya, kembali lagi. Nah, yang kembali lagi itu apakah kembali dia sholat tahiyatul masjid atau gimana? Ya, maka ada dua kondisi untuk keluar dengan niat kembali. Jedanya sebentar. Jedanya sebentar. Ya, seperti tadi, ngambil kitab sebentar saja, balik lagi, maka tidak perlu sholat tahiyatul masjid lagi, ya, tidak perlu sholat lagi. Ya, begitu juga misalnya ada orang yang sudah sholat, kemudian batal wudhunya, keluar ke WC, kamar mandi, wudhu lagi, balik lagi ke masjid, maka tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid, karena jedanya sebentar. Ya, kecuali kalau di kamar mandinya lama sekali, berjam-jam misalnya, ya, ada nggak yang seperti itu? Ya, itu. Baik. Kalau lama sekali maka dianjurkan untuk sholat lagi. Jadi jedanya sebentar, kalau jedanya lama, ingat ini ada niat kembali lah, ada niat kembali. Jedanya lama, ya jedanya maka sholat kembali. Misal kita sholat zuhur, sudah, nanti kalau asar nanti keluar kan, nanti asar datang lagi tuh. Sebelum asar sudah datang misalnya, kan jedanya lama tuh, maka sholat tahiyatul masjid lagi. Baik. Yang kedua adalah keluar dengan niat tidak kembali. Misal ada orang datang ke musola ini, sudah sholat maghrib dengan niat hendak ikut kajian, ya.
Kemudian setelah selesai salat maghrib dikatakan bahwasanya nggak ada kajian malam ini. Ya, ada yang mengabarkan tidak ada kajian malam ini. Maka dia pun keluar setelah salat maghrib tadi keluar, rencananya mau pulang, ya salat isya nanti di dekat rumahnya saja. Kemudian ternyata tahu kabar itu nggak benar. Ya, artinya sudah sampai keluar, sudah sampai di depan rumah sakit itu, datang SMS atau telepon, ada kajian sekalinya aja rasanya. Akhirnya balik lagi dia. Nah, jedanya sebentar aja kalau. Nah, apakah dianjurkan dia untuk sholat tahiyatul masjid lagi? Karena tadi disebutkan tidak niat tidak kembali lagi. Maka kalau ada sudah niat tidak kembali lagi, maka terputus antara yang pertama dengan yang kedua. Ya, maka ketika dia datang lagi dianjurkan lagi untuk sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi untuk yang kedua ini, kalau sudah ada niat tidak kembali lagi, ternyata kembali lagi, ya, maka dianjurkan untuk kembali sholat tahiyatul masjid. Ya, baik jedanya lama ataupun sebentar. Ya, jadi secara mutlak sholat kembali. Baik, nah inilah wallahu alam rincian terkait sholat tahiyatul masjid bagi mereka yang keluar masuk masjid secara berulang-ulang. Kemudian apabila seseorang duduk sebelum sholat, dia masuk masjid tapi langsung duduk, ya, apakah gugur baginya anjuran sholat tahiyatul masjid? Ya, padahal Nabi mengatakan la yajlis, ya, janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ketika masuk masjid langsung duduk. Nah, apakah gugur sholat tahiyatul masjid atau tetap dianjurkan? Tetap dianjurkan. Namun luas benar, berjam-jam sudah duduk. Ya, kalau sebentar mungkin bisa kita lihat dalil yang tadi, orang masuk masjid ketika Nabi SAW sedang sholat Jumat, justru disuruh Nabi untuk sholat. Ya, kalau waktunya sebentar mungkin. Ini masalahnya duduknya lawas. Ya, apakah dianjurkan tetap untuk sholat tahiyatul masjid? Ya. Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, tidak gugur anjuran tahiyatul masjid walaupun jedanya lama. Pendapat pertama, Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan tetap dianjurkan tahiyatul masjid walaupun jedanya lama. Baik ia tahu hukumnya, jadi sengaja dia meninggalkannya, atau dia nggak tahu, ya, atau lupa misalnya. Tetap dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Adapun Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan kalau sudah lama duduknya, maka tidak dianjurkan lagi. Tapi kalau hanya sebentar tetap dianjurkan. Ya. Baik. Wallahu alam, ya, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, walaupun seseorang duduknya sudah lama, maka tetap dianjurkan bagi dia untuk apa? Salat tahiyatul masjid. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW ya sedang di masjid, sedang memberikan ceramah, ya, sedang memberikan ceramah. Kemudian didatangi oleh Abu Dzar. Dan Nabi SAW ternyata sangat lama duduknya. Ya, Abu Dzar duduk aja juga di situ, tidak sholat. Maka setelah selesai dari majelis beliau, maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, as-sholaita, apakah engkau sudah sholat? Maksudnya sholat tahiyatul masjid. Maka kata Abu Dzar, tidak. Ya, maka kata Nabi SAW, farka' rak'atain, ya, sholatlah 2 rakaat. Maka ini dalil jelas yang menunjukkan bahwasanya walaupun orang sudah lama duduknya di masjid dan belum sholat tahiyatul masjid, maka dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Baik. Kemudian, apabila seseorang masuk masjid dan sholat tahiyatul masjid, atau mungkin sholat rawatib, ya,
kemudian dikumandangkan iqamah. Paham? Sedang salat rawatib atau salat tahiyatul masjid, kemudian dikumandangkan iqamah. Apakah wajib bagi dia untuk memutus salatnya agar nanti salat berjamaah? Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, idza uqimatis shalah, kalau iqamah sudah dikumandangkan, fala salata illal maktubah, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Ya. Maka orang yang salat sunnah tadi gimana? Ya. Maka di sini para ulama merinci ada dua keadaan. Keadaan pertama, kalau tersisa dari salatnya itu 1 rakaat lagi atau lebih, atau masih di awal-awal, berarti tinggal 2 rakaat masih, ya, maka langsung diputus. Baik, bagaimana cara mutusnya? Apakah salam? Kan ada gitu orang yang berdiri, wah ini udah qomat nih, assalamualaikum, salam. Ada yang seperti itu, ya. Dan ini tidak ada dalilnya, ya, memutus salat dengan salam, ya, apalagi dalam keadaan berdiri itu tidak ada dalilnya. Jadi memutusnya langsung saja dibatalkan, ya, langsung dibatalkan. Nah ini kalau tersisa masih 1 rakaat atau lebih. Baik. Karena Nabi SAW mengatakan tadi, idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Kalau sudah iqamah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Adapun kondisi yang kedua, tersisa baginya kurang dari 1 rakaat. Ya, dia sedang sujud terakhir di rakaat kedua misalnya. Dikumandangkan iqamah. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, apakah dia langsung putuskan ataukah dia sempurnakan saja tapi dengan cepat. Ya, wallahu alam, pendapat yang kuat di sini adalah sempurnakan saja tapi dengan ringan, ya. Tidak usah panjang-panjang lagi bacaannya. Ya, disegerakan, diselesaikan. Kalau itu kurang dari 1 rakaat, ya tinggal sujud misalnya atau tinggal di akhir tasyahud misalnya. Ya, maka sempurnakan saja, ya, tidak masalah. Ya, karena kalau hanya sujud saja itu tidak terhitung 1 rakaat. Jadi tidak masalah kalaupun disempurnakan. Tapi kalau 1 rakaat itu disebut dengan salat. Padahal Nabi SAW tadi mengatakan la salata, tidak boleh ada salat. Adapun kalau hanya tersisa 1 sujud saja itu tidak dinamakan salat secara tersendiri, maka boleh disempurnakan. Baik. Nah, sebagai penutup berkaitan tentang tahiyatul masjid, ya, kesimpulan waktu-waktu gugurnya salat tahiyatul masjid ada 5. Ya, kapankah salat tahiyatul masjid itu gugur? Artinya tidak diharuskan atau tidak dianjurkan. Ya, sebenarnya ini kesimpulan dari yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama adalah khatib yang masuk masjid pas waktu zuhur masuk, ya. Khatib yang ingin khutbah masuknya pas di waktu zuhur, maka dia langsung ke mimbar, tidak sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi ini yang pertama, khatib yang masuk masjid di waktu pas zuhur. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang kedua adalah ketika masuk dan sholat wajib sudah sudah ditegakkan, ya, masuk masjid dan sholat sholat wajib sudah ditegakkan, maka nggak boleh lagi sholat tahiyatul masjid, langsung ikut jemaah. Baik. Yang ketiga adalah gugur ketika, jadi kalau yang kedua tadi ketika sudah dikumandangkan iqamah, ya,
sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak boleh lagi salat. Yang ketiga, ketika dia sudah mendapati orang salat, ya masbuk misalnya, ya nggak usah tahiyatul masjid, langsung ikut salat. Ya, jadi yang ketiga masbuk lah, anggaplah masbuk yang sudah mendapati imam salat. Yang keempat, orang yang masuk Masjidil Haram, orang yang masuk Masjidil Haram dan ingin tawaf, maka gugur salat tahiyatul masjidnya, maka dicukupkan dengan apa tadi? Tawaf. Ya, tidak perlu salat tahiyatul masjid. Jadi orang yang masuk Masjidil Haram dan ingin tawaf, itu yang keempat. Dan yang kelima ada hubungannya dengan ini tadi, ketika masuk secara berulang bagi mereka yang memang niat kembali ke masjid. Jadi tidak perlu lagi salat tahiyatul masjid kalau sudah berulang dengan rincian yang kita sebutkan tadi. Baik. Ada satu pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan, bolehkah salat tahiyatul masjid di waktu-waktu terlarang? Seperti orang yang masuk masjid setelah salat asar. Ya, bolehkah dia salat tahiyatul masjid? Langsung boleh ya. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Karena itu waktu terlarang. Ya, walaupun sebagian ulama diantaranya Syafi'iyah, ya jadi dalam masalah ini Syafi'iyah yang kuat ya, menyatakan kalau salat tersebut adalah salat yang memiliki sebab, ya tahiyatul masjid ada sebabnya, ada sebabnya, maka mereka menyatakan boleh untuk salat tahiyatul masjid. Ya, dan itu wallahu alam yang lebih kuat. Baik, hanya saja para ulama menyebutkan kalau sudah mendekati waktu maghrib, misalnya sekitar 2 menit, 3 menit sebelum maghrib, itu lebih baik ditinggalkan walaupun tidak diharamkan. Mereka menyatakan itu makruh karena itu waktu-waktu yang sangat terlarang, ya. Karena waktu itulah mereka yang menyembah matahari sedang beribadah. Karena kalau kita sholat pada waktu itu seperti seolah-olah mengikuti mereka, ya. Jadi kalau masuknya menjelang maghrib, ya tunggu saja sampai azan baru sholat qobliyah maghrib. Walaupun kalaupun ada yang sholat kita tidak mengingkari. Wallahu alam. Baik, inilah pembahasan kita berkaitan tentang sholat tahiyatul masjid. Baik, insya Allah pada pertemuan yang akan datang masih ada beberapa sholat sunnah yang lain, ya. Nanti kita jelaskan seperti sholat sunnah wudu, ya, dan juga sholat sunnah antara maghrib dan isya, bukan ba'diyah isya enggak, tapi memang antara sholat sunnah antara maghrib dan isya. Nah itu insya Allah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini izin bertanya terkait duha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah jika di perusahaan atau lembaga seorang atasan mengizinkan karyawan untuk sholat duha namun maksimal 4 rakaat dengan maksud agar tidak meninggalkan kewajiban kerja terlalu lama? Baik. Bekerja itu, ya apalagi digaji ya. Ada nggak kerja tanpa digaji? Baik. Kita kalau bekerja dengan waktu tertentu dan digaji, ya, maka bos kita itu sedang menyewa kita, menyewa waktu kita, ya, dan kita dibayar dengan tadi waktu yang kita keluarkan untuk bos, ya. Maka kalau sudah ditentukan dan kita dibayar, kita wajib untuk menunaikan hak bos itu. Sudah? Maka tidak boleh seseorang misalnya sengaja datang terlambat, ya, datang terlambat pulang cepat, ya. Korupsi waktu lah istilahnya kan gitu. Maka itu berpengaruh pada gaji sebenarnya. Baik,
Maka dalam hal ini salat duha tadi hukumnya apa? Sunnah. Sementara memenuhi kewajiban kita untuk bekerja itu hukumnya wajib. Maka kalau berbenturan dua hal ini, maka kita dahulukan yang wajib. Nah, tadi disebutkan boleh hendak kalau diizinkan. Nah, ini kan ada izin malah, ya, maka tidak masalah. Kalau diizinkan, boleh-boleh saja, ya, dan tidak terlalu lama, maka itu hak bos karena hak bos sedang apa? Menyewa waktu kita, ya. Maka tidak masalah, ya, apalagi mengizinkan, maka ini kebaikan dari bos, ya. Wallahu alam. Jadi tidak masalah, tidak masalah. Apabila sedang safar, bolehkah sholat duha di dalam kendaraan atau travel? Karena tidak memungkinkan meminta mobilnya berhenti. Ya, kita sudah sebutkan bahwasanya berkaitan tentang sholat sunnah ketika kita sedang bersafar, apalagi safarnya safar yang jauh, maka boleh sholat di kendaraan dan gugur padanya berdiri. Dari awal memang sholat sunnah tidak wajib berdiri. Dan gugur baginya apa? Menghadap kiblat. Tidak disyaratkan menghadap kiblat. Maka boleh seseorang sholat sunnah di kendaraan dalam keadaan duduk ke arah mana saja mobil itu mengarah. Ya, tidak mesti harus mencari kiblat mana nih. Karena belok kayak apa pulang menghadap kiblat lagi. Akhirnya tak putar-putar juga orangnya. Enggak gitu. Ya, sholat sunnah boleh kita sholat di kendaraan walaupun kemanapun arah kendaraan tersebut atau mobil tersebut. Jadi boleh. Bagaimana dengan sholat wajib? Kalau sholat wajib, ya, maka pertama wajib bagi kita untuk meminta kepada sopir singgah, ya, untuk sholat, ya, karena wajib menghadap kiblat, ya, kecuali tidak memungkinkan, misalnya sopirnya, ya, atau pesawat, ya, turun dulu, ya, nggak mungkin, ya. Maka dalam hal ini boleh, ya, tidak menghadap kiblat karena ini termasuk darurat, ya, atau tidak mampu menghadap kiblat. Tapi kalau orang yang sedang bersafar tadi misalnya dengan mobil pribadi ingin sholat wajib, maka wajib bagi dia turun agar bisa menghadap kiblat. Wallahu a'lam. Inilah pelajaran kita malam hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.